Ini adalah A-10 Thunderbolt II, sebuah tank booster dan pesawat dukungan udara jarak dekat yang dirancang untuk menghancurkan semua yang terlihat di medan perang. Senjata utama pesawat ini adalah senapan Gatling GAU-8A Avenger 30 mm dengan 7 laras, yang mampu menembakkan 3.900 peluru per menit menggunakan peluru penetrator baja berbahan uranium terdeplesi atau peluru pembakar berdaya ledak tinggi. Dengan peluru ini, A-10 telah menyelamatkan nyawa ribuan tentara Amerika di seluruh dunia. Ia adalah seorang pahlawan Amerika sejati. Namun, hari ini, pahlawan tersebut perlu diselamatkan. Untuk memahami mengapa, kita perlu terlebih dahulu memahami pesawat A-10. Pesawat ini dibangun di sekitar senjatanya, bukan sebaliknya. Jadi, ini bukan sekadar pesawat dengan senjata yang kuat. Lebih tepatnya, ini adalah senjata yang kuat dengan sayap. A-10 adalah satu-satunya pesawat Amerika dalam sejarah yang dirancang dengan cara ini. Pesawat ini dibangun dengan cara yang berbeda dari pesawat lain di armada. A-10 tidak difokuskan pada kemampuan manuver super, jangkauan, atau bahkan kecepatan. Sebaliknya, pesawat ini difokuskan pada kontrol yang luar biasa, kemampuan untuk memperlambat, dan melayang di atas area tertentu. Ia terbang di ketinggian rendah, menatap wajah musuh-musuhnya dan mencium mereka selama tinggal saat ia menenggelamkan ribuan peluru penembus baja ke arah mereka dalam hitungan detik. Tidak ada pesawat lain yang dapat menjalankan tugas ini dengan baik, menjadikan A-10 pesawat pendukung udara jarak dekat terbaik. Seperti yang diharapkan, Angkatan Udara Amerika Serikat sangat menghargai kemampuan ini, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka selama Perang Vietnam, dari tahun 1955 hingga 1975. Amerika Serikat perlu memusnahkan seluruh garis pasukan musuh di darat. Pasukan musuh tidak akan ragu untuk mengarahkan RPG mereka ke langit. Pesawat tempur seperti F-4 Phantom dan F-100 Super Sabre adalah pilihan awal untuk peran serangan darat, tetapi mereka tidak dioptimalkan untuk terbang rendah dan lambat, yang diperlukan untuk dukungan akurat terhadap pasukan darat. Selain itu, mereka juga sangat rentan terhadap tembakan darat. Di sisi lain, A-10 Thunderbolt II dapat menahan tembakan darat dengan lebih baik. Pesawat ini dapat memiliki salah satu mesinnya ditembak mati, satu elevator ditembak jatuh, bahkan setengah dari sayapnya hilang, namun tetap dapat terbang. Kolonel pensiunan Kim Campbell dan A-10-nya terkenal karena terkena rudal permukaan dan menderita kerusakan berat, tetapi masih mampu terbang selama lebih dari 1 jam kembali ke pangkalan. Insiden ini terjadi pada tahun 2003, tetapi A-10 telah mengesankan Angkatan Udara jauh sebelum itu. Pada tahun 1991, 132 A-10 dikerahkan ke Perang Teluk, dan pada saat itu mereka sudah menunjukkan kemampuan luar biasa. A-10 Thunderbolt II telah menerbangkan 8.100 serangan mendadak, meluncurkan 90% dari rudal AGM-65 Maverick yang ditembakkan dalam konflik, dan mencapai tingkat kemampuan misi A sebesar 95,7%. A-10 kemudian membangun keberhasilan ini di Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, dan seterusnya, dengan cepat membangun reputasi yang kuat untuk dirinya sendiri. Ekspedisi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang sebanding dengan A-10 ketika datang untuk memberikan dukungan udara kepada pasukan. Selain itu, A-10 tidak sepenuhnya bergantung pada senapan mesin besar yang mematikan untuk memenangkan konflik, tetapi menjalankan misinya melalui kombinasi cerdas dari taktik ofensif dan defensif. Selain senapan Gatling yang menggoyang kursi pilot, A-10 juga dilengkapi dengan rudal udara ke permukaan AGM-65 Maverick yang ditargetkan menggunakan sistem elektrooptik dan inframerah. A-10 Thunderbolt II memungkinkan keterlibatan target dan jangkauan yang jauh lebih besar daripada senapan Gatling, sehingga memungkinkan A-10 untuk menyerang dari posisi yang lebih aman saat dibutuhkan. Selain itu, ada senjata-senjata baru seperti bom cluster, roket Hydra 70, bom berpemandu GPS dan laser, seperti bom berdiameter kecil GBU-39, serta bom seri Paveway dan amunisi serangan langsung gabungan. A-10 juga dilengkapi dengan dispenser amunisi yang dikoreksi angin, senjata jarak jauh gabungan AGM-154, bom luncur, dan rudal udara ke udara IM-9 Sidewinder. A-10 mendukung serangannya dengan pertahanan yang mengesankan, karena berada begitu dekat dengan medan perang, pasti akan menarik tembakan terus-menerus dari siapapun yang memiliki senjata. Untuk menangani tembakan ini, A-10 memiliki perlindungan seberat 1.200 lb.
Pelindung pesawat A-10 terbuat dari titanium, dan permukaan interiornya yang langsung terkena pilot ditutupi oleh pelindung spal nilon multilapis untuk melindungi dari fragmentasi peluru. Hal ini memungkinkan A-10 dan pilotnya untuk bertahan dari serangan langsung. Termasuk tembakan meriam 23 mm, pecahan peluru 57 mm, bahan peledak yang sangat eksplosif, dan proyektil penusuk lapis baja. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem penerbangan hidrolik redundan ganda dan sistem mekanis sebagai cadangan jika hidrolika hilang. Hasilnya, A-10 dapat tetap terbang bahkan dengan setengah dari semua bagiannya ditembak. Namun, sayangnya, setelah hampir 50 tahun beroperasi, A-10 tampaknya sudah ketinggalan zaman. Pada tahun 2024, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirim setidaknya 391 dari 18 A-10 ke Boneyard di Arizona, yang merupakan tempat pesawat yang telah menjalani tahun-tahun berguna. Mereka pergi untuk beristirahat dengan tenang sampai keadaan darurat besar muncul, seperti perang skala penuh melawan saingan utama, di mana setiap badan pesawat akan membantu. Namun, kemungkinannya sangat tipis sehingga A-10 yang pergi ke Boneyard akan menuju kuburan mereka. Pada tahun 2024, jumlah A-10 yang dikirim ke Boneyard mencapai 39, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan 17 pada tahun 2023. Oleh karena itu, ini adalah tren yang meningkat dan juga mengejutkan. Meskipun berusia setengah abad, masih belum ada pesawat lain di armada Amerika yang dibangun dari bawah ke atas sebagai pesawat dukungan udara dekat. Pesawat yang paling dekat dengannya adalah multirole F-35 Lightning II, dan kita sudah tahu bagaimana jet tempur multirole bekerja dalam dukungan udara dekat. Namun, menurut pendapat Angkatan Udara Amerika Serikat, A-10 berasal dari generasi sebelumnya, sementara senjata baru seperti drone, rudal hipersonik, dan senjata laser mulai mengambil alih panggung medan perang. Pesawat A-10 telah berevolusi melampaui kemampuan awalnya, tetapi kebutuhan akan pesawat serang darat belum hilang. Tank, sistem pertahanan udara, dan infanteri musuh masih perlu dibasmi. Oleh karena itu, penggunaan A-10 tidak diragukan lagi kemampuannya untuk melakukannya. Di dunia saat ini, jika A-10 dapat ditingkatkan agar sesuai dengan abad ke-21 dan bersaing dengan senjata modern, pesawat ini dapat melanjutkan karir suksesnya lebih lama. Tidak ada pesawat yang benar-benar siap untuk menggantikannya dengan memuaskan. Sebenarnya, kurangnya alternatif yang lebih baik untuk A-10 telah menimbulkan pertanyaan yang lebih penting. Hal ini telah mengangkat suara-suara yang kuat di Kongres, suara-suara yang mungkin akan mempertahankan A-10. Suara-suara ini mengatakan satu hal, daripada memensiunkan A-10, tingkatkanlah A-10. Berkat dukungan ini, tidak semua A-10 saat ini akan pensiun. Sedang dalam perjalanan ke Boneyard, menurut angka-angka terbaru, Angkatan Udara Amerika Serikat masih memiliki lebih dari 28 A-10 yang dalam pelayanan. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak A-10 yang harus diselamatkan sebelum semuanya dikirim ke Boneyard, batch demi batch, tahun demi tahun. Untuk menyelamatkan mereka, Angkatan Udara Amerika Serikat telah ditugaskan untuk meningkatkan A-10 agar memenuhi standar medan perang modern. Peningkatan ini mungkin merupakan peningkatan paling luas yang pernah didapatkan A-10 selama masa pakainya. Begitu luasnya, peningkatan ini harus dipecah menjadi beberapa suite, yang dikenal sebagai Suite 8. Peningkatan Suite 8 dimulai dengan sistem pemulihan udara ringan V-12 yang dipasang ke dalam pesawat, serta unit kontrol antarmuka pusat. Hasilnya adalah komunikasi yang jauh lebih efektif antara pilot A-10 dan personel di darat, seperti penyelamat dan pilot yang pesawatnya telah ditembak jatuh. Suite 8 juga dilengkapi dengan senjata jarak jauh. Seperti roket, sistem senjata pembunuh presisi AGR-2 yang canggih ini mampu terbang 4 kali lebih cepat daripada pendahulunya. Hal ini membatalkan kebutuhan berbahaya bagi pesawat tempur Super 18 untuk terbang dalam menghadapi bahaya sebelum melepaskan tembakan. Dan juga menebus kurangnya daya tahan manuver yang dimiliki jet tempur modern seperti F-35. Peningkatan ini berimbas pada taktik yang digunakan dengan A-10, memanfaatkan kombinasi kacamata penglihatan malam Warthog dan senjata baru yang dimilikinya. Suite N Suite 9 lepas landas dengan integrasi bantalan kesadaran situasional ke dalam program penerbangan operasional Warhawk. Ini memungkinkan pengendali serangan terminal gabungan, JTX, untuk melaporkan posisi mereka secara digital, sebuah kemajuan signifikan dibandingkan dengan yang mengharuskan pilot untuk mencarinya di darat.
di mana mereka dapat dengan mudah disamarkan oleh debu dan memecahkan lebih banyak masalah kamuflase. A10 sekarang akan memvalidasi target untuk mencegah secara tidak sengaja membidik teman, Friendlies, dengan senjata baru yang mengkilap, Sweet 8, di tengah situasi yang mendesak. Dengan jaminan bahwa teman berada di luar garis tembak A10, sistem ini diaktifkan dengan menekan satu tombol. A10 dapat menyerang hingga 6 target sekaligus dengan berbagai jenis amunisi berpemandu presisi, mulai dari bahan peledak kelas GBU-38 seberat 5,00 lb, hingga amunisi serangan langsung gabungan kelas GBU-31 seberat 2000 lb, yang semuanya siap untuk perjalanan peledakan masing-masing yang sukses. Presisi bahan peledak ini semakin ditingkatkan dengan fitur lainnya, yaitu helm berteknologi tinggi dengan pelacak internal berbasis optik hibrida. Helm ini menjanjikan respons yang lebih akurat terhadap gerakan kepala pilot. Dengan hadirnya teknologi bom pintar, Sweet 10 meningkatkan A10 melalui integrasi penuh sistem senjata pembunuh presisi canggih AGR-2 yang berpemandu laser. Kit pemandu JDAM GBU-31 mengubah bom tak berpemandu menjadi bom pintar segala cuaca, serta bom berdiameter kecil dengan kemampuan keterlibatan multi-target canggih. Hal ini memungkinkan Warthog menghancurkan hingga 18 target berbeda sekaligus dengan akurasi yang jauh lebih tinggi. Berkat tidak hanya pemandu JDAM dan kecerdasan bom baru, tetapi juga POD radar aperture sintetis baru A10, pesawat ini dapat membidik dengan ketepatan seperti penembak jitu saat melintasi udara. Dengan sayap baru dari Boeing yang harganya lebih dari 1,1 miliar dolar, Sweet 10 melengkapi serangannya di A10 dengan tautan data yang memungkinkan informasi ancaman dibagikan secara efisien antar pilot A10. Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran spasial di medan perang dan situasional, yang merupakan unsur penting untuk kemampuan bertahan hidup. Ketakutan akan kemampuan bertahan hidup dari pemimpin Angkatan Udara melirik Warthog setidaknya secara signifikan. Sweet 11 dirancang untuk meningkatkan A10 agar sedekat mungkin dengan pesawat generasi kelima. Tentu saja, tidak ada yang dapat dilakukan secara ekonomis untuk membentuk ulang pesawat agar terlihat ramping dan siluman seperti E-35. Namun, dalam hal avionik, ada perubahan. Sweet 11 berfokus pada modernisasi kokpit A10 yang paling signifikan sejak 2005. Layar utama digital kini berbentuk layar warna multifungsi 7,6 inci dengan resolusi 1920x 1080 piksel yang baru. Sistem tampilan beresolusi tinggi HDR akan memanjakan pilot dengan kualitas rekaman POD penargetan setingkat sinematik dan mesin peta canggih untuk meningkatkan korelasi target dengan medan perang. Setelah diperkenalkan HDR, kini hadir GPS anti-gangguan dan sistem suara surround 3 dimensi. Radio ARC 210 dan metodologi pengembangan Agile menghidupkan semua peningkatan ini, sekaligus memungkinkan pembaruan yang cepat jika diperlukan. A10 Thunderbolt 2 menonjol sebagai bukti yang mengesankan untuk seni dukungan udara dekat, yang telah membuktikan nilainya dalam berbagai konflik. Dengan ketahanan firepower yang tak tertandingi dan perlindungan ikonik pilotnya, senjata GAU-8A Avenger telah menjadi suara dukungan bagi pasukan darat yang bergema selama beberapa dekade dalam sejarah militer. Di tengah tantangan abad ke-21, A10 harus membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan hanya peninggalan pertempuran masa lalu, tetapi mesin yang selalu berkembang, siap beradaptasi dengan masa depan dan mempertahankan Amerika Serikat selama bertahun-tahun yang akan datang. Untuk mendukung legenda Amerika ini, Anda dapat memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.